Baik, perkenalkan nama saya Sofia Arda Saleh dengan NIM 1907010168. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Kualitas Lingkungan Sosial dan Budaya. Pertama yang perlu kita ketahui yaitu kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup adalah kondisi dan keadaan unsur-unsur atau komponen lingkungan hidup, baik itu komponen biota atau komponen abiotik, sesuai standar mutu lingkungan. Yang berikut faktor kualitas lingkungan hidup. Faktor kualitas lingkungan hidup adalah elemen atau komponen lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi dan mempengaruhi oleh komponen lingkungan hidup itu sendiri. Yang berikut kualitas lingkungan sosial adalah keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Yang perlu kita ketahui yaitu jenis lingkungan sosial. Yang pertama, lingkungan sosial primer. Lingkungan sosial primer adalah hubungan sosial yang terdapat hubungan erat antara anggota yang satu dan yang lainnya. Yang kedua, lingkungan sosial sekunder, yaitu hubungan sosial yang anggota satu dan anggota lainnya tidak terlalu erat. Yang berikut ciri-ciri kualitas lingkungan sosial. Yang pertama, sepihak-pihak diikutsertakan dan masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab. Yang kedua, hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang berikut, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta model sosial yang dikembangkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas-asas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sosial. Yang pertama, penyampaian kebenaran. Yang kedua, ketepatan. Yang ketiga, kejujuran atau ketulusan. Yang keempat, transparansi. Yang kelima, equality. Yang keenam, kepercayaan. Manfaat lingkungan sosial. Lingkungan sosial sendiri mempunyai manfaat. Yang pertama, mengenal adat istiadat di mana tempat kita tinggal. Yang kedua, mengenal jenis mata pencaharian penduduk sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang ketiga, mengenal organisasi sosial yang ada di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang berikutnya, mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk sekitar, tempat tinggal, dan sekolah. Yang berikutnya, mengenal budaya termasuk kesenian yang ada di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang berikutnya, mengenal struktur pemerintah setempat, seperti rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan kecamatan. Lingkungan sosial sendiri mempunyai beberapa permasalahan. Permasalahan dalam lingkungan sosial itu, yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah sesuatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok. Yang berikut, peperangan. Peperangan merupakan masalah sosial yang paling sulit dipecahkan sepanjang sejarah kehidupan manusia. Yang berikut, kelaparan. Yaitu suatu kondisi di mana tubuh masih membutuhkan makanan. Kelaparan salah satu bentuk ekstrim dari nafsu makan normal. Yang berikut, disorganisasi keluarga. Perpecahan keluarga sebagai satu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan peran sosialnya. Yang berikut, kejahatan. Kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama yang menghasilkan perilaku sosial lainnya. Yang berikutnya, dampak lingkungan sosial. Lingkungan sosial sendiri mempunyai dampak. Dampak yang pertama, dampak lingkungan keluarga, seperti pola asuh yang diterapkan kepada anak, hubungan orang tua, pendidikan keagamaan dari orang tua kepada anak, nilai kesusilaan, dan lingkungan. Yang berikutnya, dampak dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang dan pendidikan remaja. Karena di lingkungan sekolah sendiri, kita lebih banyak berinteraksi dan dapat mempengaruhi pola pikir kita. Yang berikutnya, dampak lingkungan teman sepermainan. Ini juga sama seperti saat kita sekolah ya, karena saat kita sekolah kita bergaul dengan teman-teman kita. Teman-teman juga bisa mempengaruhi
pola pikir kita, sehingga perilaku kita dalam lingkungan sosial juga bisa berdampak. Jika di dalam lingkungan tersebut sudah ada bentrok, ada cekcok, maka lingkungan tersebut akan menjadi tidak harmonis, sehingga munculnya rasa dengki, iri, bahkan terjadinya perkelahian atau pertikaian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian untuk presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya harap teman-teman bisa memberikan masukan atau kritik di kolom komentar ini. Terima kasih. Selamat malam.